Profesor Ramin Dahuri, bisa dijelaskan maksud kedatangan Anda pagi ini di kampus Samudra Nusantara Maritime Training Center? Iya, saya selaku Ketua Dewan Pembina Serikat Pekerja Perikanan Indonesia, di mana Pak Ilyas sebagai Ketua Umumnya mempunyai kewajiban moral ya untuk setiap aktivitas dari SPPI ini saya kunjungi, dan kebetulan adik saya Pak Ilyas ini mengundang saya untuk memberikan motivasi kepada teman-teman muda nelayan dan calon nelayan muda ya, untuk dilatih selama 4 hari ini di dalam 2 hal, yaitu BST atau Basic City Training, jadi pelatihan yang memberikan kapasitas pada mereka supaya melaut itu secara aman ya dan nyaman begitu ya. Kemudian Pak Ilyas juga dan tim mungkin akan memberikan teknik-teknik dasar mengenai perikanan tangkap yang bertanggung jawab ya. Dan buat saya ini bagus sekali karena cita-cita Pak Jokowi, cita-cita rakyat Indonesia supaya tahun 2045 kita bisa menjadi negara maju, makmur dan berdaulat, itu kan yang diperlukan adalah lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Dan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir kemarin kita baru mencapai 5%, padahal syaratnya untuk bisa lulus dari negara pendapatan menengah ke negara maju kan harusnya di atas 7% gitu ya. Nah sekarang kita tiba-tiba kena pandemik virus corona lagi, jadi hotel pada sepi, kegiatan ekonomi pada sepi gitu. Dan satu-satunya kegiatan yang harusnya tidak terdampak adalah kegiatan kelautan dan perikanan gitu. Jadi sekali lagi, selain menolong nelayan untuk mempunyai keterampilan, pengetahuan dan etos kerja yang baik, juga akan membantu ekonomi Indonesia gini. Sekarang dengan menterinya Pak Edi Prabowo, di mana beliau sangat seimbang antara kegiatan lingkungan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan ya, itu diharapkan sektor kelautan perikanan itu kontribusinya meningkat terhadap kemajuan dan kemakmuran bangsa. Harapannya kepada para peserta ini apa, Pak? Harapan kepada peserta ini? Ya, harapan kepada peserta terjadi 3 perubahan. Pertama adalah perubahan atau perbaikan di bidang knowledge atau knowledge change ya, karena nanti kan diberikan oleh para instruktur ini mengenai pengetahuan dan kemudian yang kedua adalah skill change ya, akan meningkat juga keahlian atau keterampilannya. Dan yang ketiga adalah attitude change. Attitude itu akhlak atas kerja gitu ya. Ini Indonesia kan sekarang labor productivity atau produktivitas tenaga kerjanya kita tuh, Singapura tuh sekitar 140.000 US dollar per tahun setara, yang kedua Malaysia 60.000 dolar, kemudian yang ketiga Brunei Darussalam itu dengan 40.000, yang keempat adalah si Singapura ya dengan 36.000, yang kelima adalah si Vietnam 29.000, kita baru 23.000 gitu. Jadi di antara 10 negara ASEAN pun produktivitas tenaga kerja Indonesia itu di ranking ke-6, bayangin nggak itu? Harusnya kan kita ranking nomor 1 gitu ya. Dan boleh jadi tenaga kerja di sektor kelautan perikanan pun sama dengan gambaran nasional tadi gitu ya. Jadi harapan saya dengan 3 perubahan tadi, knowledge, skill, dan attitude ya, itu akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di bidang kelautan perikanan. Kalau dari Pak Ilyas mungkin ada tambahan bagaimana merubah mindset mereka agar ketika misalnya mereka ke Korea, sektor perikanan tidak menjadi profesi loncatan itu pindahan gitu. Bagaimana Anda bisa meyakinkan? Ya, harapan kami memang dari anggota SPPI yang kita latih di sini ini adalah menjadi agen ya, menjadi duta perubahan ke depannya nantinya. Jadi kita di sini di samping kita bekalin terkait dengan kompetensi mempersiapkan mereka untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri, kami juga memberikan motivasi sehingga mereka bukan hanya mencari uang, tapi bagaimana nantinya seperti dalam moto kita adalah mereka berangkat menjadi pekerja, pulang menjadi pemberi kerja, berangkat menjadi pekerja, pulang menjadi pengusaha perikanan Indonesia. Hanya saja memang ini perlu komprehensif, perlu bergandengan semua pihak, termasuk tidak lepas dari keterlibatan pemerintah di dalam mewujudkan itu tadi. Nah, hanya saja memang kami harapkan dengan kedatangan Bapak ke sini, Pak Prof ke sini, insya Allah
ini akan memberikan apa, nanti akan tersampaikan kepada pemerintah terkait dengan apa-apa yang kita butuhkan, bukan hanya sebagai organisasi tapi sebagai bangsa dan negara. Karena terjadinya kasus Natuna ini sebetulnya 4 tahun yang lalu kami juga sudah dengungkan bahwasanya nelayan bukan hanya sebagai produktivitas industri tapi juga bisa dilibatkan sebagai pertahanan negara, ya kan, untuk penjaga kedaulatan. kedaulatan. Baik. Oke gitu ya. Terima kasih Prof.